poin. Oke, kali ini kita akan bahas tentang tips mengatasi kejenuhan dalam pekerjaan. Ya, saya sih salah satu karyawan juga, jadi saya hanya untuk berbagi pengalaman saja, bukan jadi untuk motivator gitu. Hanya untuk berbagi pengalaman saja, kawan-kawan. Jadi mungkin banyak juga karyawan atau seperti saya ini teman-teman jenuh ya, udah menjalani 2 tahun atau menjalani 3 tahun dan bahkan ada masih 1 tahun udah jenuh dalam pekerjaan. Nah, padahal itu sangat disayangkan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan berbagi tips yang pernah saya alami dalam pekerjaan mengatasi kejenuhan itu, teman-teman. Oke, di sini ada 8 poin yang saya ambil. Satu itu mengambil waktu cuti yang Anda miliki. Contohnya nih, kita masih ada sisa cuti, jadi ada baiknya kita ngambil cuti itu. Misalnya kita pergunakan untuk refreshing atau bermain sama keluarga, atau yang sudah berkeluarga bisa bawa istri atau anak jalan-jalan gitu, atau bisa juga istirahat di rumah kalau udah jenuh capek di pekerjaan ya kan teman-teman. Jadi jika masih ada waktu cuti kita itu ya dipergunakan aja gitu, jangan terbuang sia-sia. Memang sih ada beberapa perusahaan itu cuti bisa dibayarkan, tapi kalau udah kita jenuh ya ada baiknya juga kita pergunakan ya kan teman-teman. Kalau untuk ini sih ya mungkin terserah Anda lah bagaimana, yang penting masih ada cuti Anda ya silakan pergunakan kalau memang Anda sudah jenuh. Terus tips yang kedua, terus mencoba hal baru yang menambah wawasan atau hal yang menyenangkan. Nah, gini teman-teman, kita nih udah jenuh monoton terus begitu kerjaan itu. Jadi ada baiknya kita coba apa sih tantangan pekerjaan itu yang buat menambah wawasan kita nih. Contohnya seperti saya nih, saya di bagian mekanikal ya, maintenance. Ya kalau saya mengalami kejenuhan itu, saya berpikir teman-teman, mau buat apa? Contohnya ini kan ada alat nih, ada mesin las, ada apa segala macam. Saya mencoba gitu. Jadi kejenuhan itu berkurang sedikit. Nah, terus yang hal menyenangkan, contohnya apa yang kamu senangi di dalam pekerjaanmu itu, coba lakukan gitu. Karena bisa saja merubah ibaratnya mood kita gitu. Namanya udah bad mood dalam pekerjaan itu, ya berpikir positif aja apa yang mau kita lakukan supaya kita senang melakukan pekerjaan itu. Oke, tips yang ketiga, mengubah tatanan ruang kerja Anda. Oke, seperti yang berada di administrasi, bagian administrasi atau orang kantoran ya. Ya ini salah satu cara jitu. Karena saya sudah mengalaminya teman-teman. Pernah suatu hari itu saya jenuh dalam pekerjaan itu. Saya mencoba, ya saya coba susunan meja saya itu saya rubah gitu. Jadi memang ada sih perubahan dari mood kita itu gitu. Tadinya kita malas mau ke kantor atau ke ruangan kita sendiri, karena kita rubah ruangan kita itu kita jadi melihat ada yang berbeda gitu. Nah, mungkin bisa dicoba teman-teman sekalian ya. Oke, tips yang nomor 4, coba cari tahu penyebab kejenuhan itu. Nah, ada sebab, ada akibat ya. Kenapa kita bisa jenuh? Apa penyebabnya gitu? Nah, coba dicari tahu teman-teman. Contohnya, apakah memang karena pekerjaan itu monoton? Apa karena terlalu banyak press, tekanan dari atas? Atau memang karena terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk? Itu banyak penyebabnya teman-teman ya. Atau memang karena teman yang nggak bisa cocok, bisa jadi. Karena ya namanya bekerja itu
semua saling membutuhkan ya teman-teman ya, namanya sama-sama pekerja ya. Kalau sudah kita nggak cocok sama dia, nggak bisa lagi enak bekerjanya masa bekerja ya kan, apalagi bermusuhan. Itu sudah saya alami juga teman-teman, dari pekerjaan saya sebelumnya saya pindah ya gara-gara itu gitu. Oke, tips nomor 5. Oke, coba berpikir positif. Dalam arti berpikir positif gini, coba Anda bayangkan di saat Anda mencari pekerjaan itu, bagaimana susahnya Anda mendapatkan pekerjaan itu. Terus yang poin yang kedua, coba Anda bayangkan begitu banyak orang yang membutuhkan di posisi Anda itu gitu. Seperti masih banyak yang baru-baru tamat pengen bekerja, coba Anda bayangkan di situ, Anda pikirkan di situ, pasti semangat Anda itu naik gitu. Karena apa? Saya paling beruntung mendapatkan pekerjaan ini gitu. Karena masih sakit yang kerja, lebih sakit lagi yang tidak kerja. Jadi coba berpikir positif ya, walaupun banyak yang kita pikirkan negatif. Itu contohnya nih, bukan negatif yang lain ya kawan-kawan ya. Contohnya nih, si kawan itu udah ada rasa bencinya sama saya gitu. Contohnya saya nih ngomong-ngomong kan sama atasan gitu. Coba cuci pikiran Anda, sendiri. Coba berpikir seperti yang saya bilang di awal tadi. Karena masih banyak loh teman-teman yang membutuhkan pekerjaan itu gitu. Jadi coba sayangi pekerjaan. Kita lihat seperti di sosial media, influencer banyak ini tuh, yang banyak lamaran berpeluang lah ya kan. Jadi kamu salah satu orang yang beruntung gitu, bisa duduk di situ. Coba berpikir positif ke situ teman-teman. Oke, lanjut poin yang ke-6. Coba sharing dengan kolega Anda atau teman sepekerjaan Anda. Bisa jadi begini teman-teman. Ada juga hal-hal positif kita sharing sama teman-teman satu kerja kita ya kan. Apakah dia mengalami sama seperti yang kita alami itu juga, tapi dia pandai mengatasi gitu. Bisa aja kita contoh gitu. Coba sharing sama teman-teman ya. Si A atau si Budi lah, kita bilang Budi, saya jenuh nih dalam pekerjaan, apa sih, gimana sih kamu jenuh juga nggak gitu. Coba ditanya, coba sharing hal yang menyenangkan apa sih yang dilakukan, yang bisa dilakukan dia, bisa dicontoh juga teman-teman. Jadi ya makanya saya bilang tadi, di dalam pekerjaan itu kita saling membutuhkan satu sama lain gitu. Jadi bisa aja teman Anda itu tadi sebagai penyemangat Anda gitu. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke nomor 7. Ingat tujuan Anda dan masa depan, rencana masa depan Anda. Coba dibayangkan lagi teman-teman, ketika Anda mencari pekerjaan itu, atau ketika Anda baru mendapat pekerjaan itu. Seperti saya sendiri ya, saya dulu membuat lamaran karena saya memikirkan masa depan saya gitu. Terus apa tujuan saya mencari pekerjaan itu? Ya otomatis satu, apalagi baru tamat kuliah ya kita ingin mendapatkan uang sendiri gitu, tidak lagi dari orang tua. Satu. Yang kedua, kita mau ibaratnya bagaimana sih di dalam dunia pekerjaan itu, kita penasaran kan gitu. Terus rencanakan masa depan Anda teman-teman. Banyak orang yang terlalu cepat mengambil keputusan ya, udah jenuh dia langsung mengambil keputusan resign apalah segala macam ya kan. Banyak yang begitu, saya juga begitu dulu. Karena apa ya, karena saya dulu nggak memikirkan apa rencana saya, apa tujuan saya gitu. Padahal itu sangat berat teman-teman. Tujuan Anda bekerja itu apa, rencana Anda itu, apakah tujuan Anda itu mau mengambil jenjang karir ya kan gitu, dari
level yang jadi dari karyawan biasa jadi manajer atau jadi direktur, apa itu tujuan Anda, ingat kalau memang Anda jenuh, ya ingat ke situ teman-teman, bisa jadi itu penambah semangat juga ya. Nah, terus satu rencana masa depan Anda, apakah Anda mau jadi ngontrak atau ngekos terus nanti seperti yang masih lajang udah bekerja, apakah mau itu sama istrinya ngontrak terus kan gitu. Jadi dipikirkan teman-teman, selagi bisa pekerjaan kita itu menunjang masa depan kita nanti, pertahankan gitu. Terus lanjut ya teman-teman ya, di poin yang ke-8 itu, kalau masih jenuh cari pekerjaan lain ya, maybe. Jadi kalau kita udah jenuh, kita udah lakukan ini, kita udah lakukan itu, ya kalau memang sudah beku ya sesuatu itu di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita, ya jalan lain itu gitu, cari pekerjaan lain, teman-teman, yang bisa, yang ibaratnya apa yang buat kamu senang lah gitu. Makanya ada dibilang teman-teman, cintai pekerjaan, jadikan pekerjaan itu adalah hobi. Betul itu teman-teman. Jadi itu nggak sembarangan omongan gitu. Seperti saya nih, memang hobi saya itu ngotak-ngatik ini ya, bukan bau, megang-megang kunci, megang-megang marker, memang hobi saya begitu. Jadi saya termotivasi dari itu tadi, hobi itu apa? Jadikan pekerjaan itu sebagai hobi gitu. Jadi rasa jenuh tadi itu sedikit terbuang walaupun tidak sepenuhnya gitu teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman nggak bisa lagi untuk mengatasi kejenuhan itu dari yang 7 poin itu tadi, ya saya sarankan cari pekerjaan lain. Karena kalau Anda bertahan di situ mungkin banyak pengaruh ya teman-teman. Ya mungkin dari pengaruh kejiwaan bisa juga ya. Karena kita terus udah jenuh bisa jadi gila ya teman-teman ya. Jadi atau bisa jadi stres tiap hari. Untuk apa kita hidup kalau stres tiap hari kan gitu. Nah, jadi coba cari pekerjaan kalau seperti ini. Banyak kan sekarang, apalagi zaman sekarang tuh banyak loker tuh di media-media sosial ya. Kalau zaman dulu itu susah nyari kerjaan kalau teman-teman, karena belum ada sosial media. Sekarang udah gampang sekali. Coba itu lempar lamaran sana kemari, ya jangan asal dilempari juga gitu ya. Kalau memang kamu itu suka sama pekerjaan itu baru kamu lempar gitu. Ya jangan pula kamu lempar ibaratnya nih hobi kamu di bagian aku nih, kamu lempar pula di bagian cooking ya kan, tuh masak-memasak jadi koki ya kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang Anda hobi masak, ya nggak masalah juga. Oke, mungkin itu teman-teman ya dari pengalaman saya untuk meningkatkan atau mengatasi kejenuhan dalam bekerja itu yang saya lakukan gitu ya. Mungkin lain dari yang ada dari kawan-kawan yang lain, tapi inilah yang saya terapkan di dalam diri saya. Makanya saya itu bisa bertahan lah ya bekerja walaupun memang ada rasa jenuh itu teman-teman. Itu pasti ada rasa jenuh, itu pasti di mana-mana itu pasti ada. Mau dimanapun kamu bekerja pasti. Oke, jadi mungkin itu aja mau untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ini, channel ini, dan bagikan teman-teman. Ada tombol lonceng tuh, diklik saja teman-teman. Kita akan membuat video-video terbaru tentang masalah-masalah kerja yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin itu